Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Prihandini dengan NIM 2020201000030. Perkenalkan, nama saya Rifda Alia Fadilah dengan NIM 2020201000014. Perkenalkan, nama saya Armelinda Rizky Fadilasari dengan nomor NIM 2020201000048. Kami akan menjelaskan bagaimana pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lain. Selanjutnya yaitu pelayanan administrasi kependudukan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan suatu hak sipil penduduk. Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi yang pertama yaitu layanan KTP atau kartu tanda penduduk, kedua yaitu layanan kartu keluarga atau KK, ketiga layanan akta kelahiran, keempat layanan akta kematian, kelima layanan KIA atau kartu identitas anak, keenam layanan pencatatan perkawinan, dan yang ketujuh yaitu layanan akta perceraian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kami akan membahas seputar pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses atau mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Candi ini, Pak? Administrasi kependudukan di Kecamatan Candi melayani beberapa pelayanan, masuk satu pelayanan EKTP, KK, pindah datang, pindah keluar, terus ketenaga kerjaan, surat kuning. Sementara itu ya EKTP 17 tahun ke atas, kalau belum 17 tahun ya tidak dilayani. Di sini juga sudah ada perekaman EKTP di kantor. Berhubung bulan-bulan ini belangkonya belum ada, maka untuk sementara orangnya menunggu untuk penyelesaian EKTP. Kalau EKTP-nya belangkonya ada, 1 hari langsung jadi. Syarat-syaratnya bahwa KK fotokopi sama pengantar, kalau foto ya, mengisi belangko. Kalau ganti KTP rusak, cukup KTP rusak sama KK. Sesuai dengan KK-nya kalau minta ganti KTP yang baru. Kedua, KK, nah, kartu keluarga, ada yang tambah anak misalkan mau misalnya mbak ini kawin ya, terus punya anak, syarat-syaratnya bahwa KK sama surat kelahiran dari bidan atau dokter, terus dari desa diajukan ke sini. Setelah selesai KK baru mengurus akte kelahiran. Jadi mengurus KK dulu, Pak, ya? Ya, KK dulu. Baru akta kelahiran. Misalnya kakaknya 2 tambah anak 1. Ya.
keterangan lahir desa sama keterangan lahir di bidan atau dokter. Terus pindah datang orangnya dari misalkan dari luar daerah, kabupaten lain, syaratnya harus ke Capil dulu, lapor, habis ke Dispenduk Capil, ke desa, habis ke desa, terus ke kecamatan. Nah, itu nanti diganti alamat sekarang yang dia pindah. Terus pindah keluar, juga begitu, pindah keluar harus lapor dulu ke desa, terus ke kecamatan, kecamatan memberikan pengantar ke Dispenduk Capil bahwa orang ini mau pindah ke luar daerah. Atau sekarang kan lebih dipermudah, seluruh pelayanan kependudukan dibuka plafon Dukcapil, namanya plafon Dukcapil. Berarti daftarnya online gitu ya? Online. Kalau ke desa si praja atau sama saja, kalau desa juga plafon. Terus ke ini yang agak, kalau ada lowongan pekerjaan, biasanya orang-orang ke Dinas Tenaga Kerja kan ya. Nah, Dinas Tenaga Kerja mendelegasikan ke seluruh kecamatan-kecamatan. Namanya kartu kuning. Surat kematian, kalau surat kematian, surat akte kelahiran ngurusnya di Dispenduk Capil. Kalau di kecamatan nggak bisa Pak? Kalau kecamatan kematian belum bisa. Oh iya. Kelahiran juga di Dispenduk Capil. Online juga buat plafon. Kalau soal yang kalau KTP hilang gitu gimana Pak? Apa Kalau KTP hilang sama cukup kayak KTP yang rusak gitu? bisa, tapi melaporkan ke polsek setempat bahwa KTP saya ini hilang dengan melampirkan KK, fotokopi KK. Terus ada yang lain? Untuk pelayanan publiknya itu bagaimana? Yang itu, yang pandemi kemarin. Nah, ini ada pelayanan pandemi kemarin di kecamatan membatasi jam kerja. Nah, kan di level mulai level 4, 3, 2, 1. Kalau level 4, 3 jam pelayanannya sampai jam 12. Terus jam satunya sampai jam pulang di rumah, atau sekarang dinamakan WFO. Oh iya. Kalau di rumah WFH. Apa itu tidak mempengaruhi Pak, untuk yang Tidak. warga? Warga ada yang sebagian minta dilayani setelah jam tutup, kan masih ada warga yang minta dilayani. Kita beri pengumuman dan kita beri penjelasan bahwa ini jamnya sekian Pak, karena ada pandemi gini-gini, orangnya mau mengerti. Jadi besok Pak kalau kesini pagi-pagi nggak apa-apa saya layani. Upaya Bapak untuk menangani permasalahan yang terhadap masyarakat itu kayak gimana Pak? Sesuai dengan anjuran Bupati, surat edaran, kita layani dengan senyum, ramah, dijawab dengan benar. Iya. Itu yang membuat warga yang ngurus senang. Pelayanan yang lain banyak sini, seksi-seksi. Untuk SKTM, bagian surat keterangan tidak mampu. Misalkan orang itu tidak punya BPJS, dilayani di sini buat SKTM. Surat keterangan tidak mampu dari bidang kesejahteraan sosial. UMKM juga gitu. Untuk usaha mikro, menengah mikro. Iya. Itu dari ada yang ekonomi. Ada enggak ada. Nggak ada. UMKM dilayani oleh bagian perekonomian. Misalkan kemarin itu ada bantuan dari pusat 1.200.000, harus mengurus surat keterangan pernyataan untuk usaha apa yang dia lakukan, izinnya di sini. Dari di sini nanti berkasnya dikirim ke
dinas koperasi untuk mendapatkan bantuan dari pusat. IMB juga tahu, IMB, IMB. izin mendirikan bangunan, ada di sini seksi bangunan. Oh bisa kalau Ya. izin di sini Pak. IMB di kecamatan dibatasi ukurannya 100 meter persegi ke bawah, 100 meter persegi ke atas di dinas perizinan. Sini memang dinasnya itu banyak, ya. Kalau yang lainnya itu dinasnya kan nggak satu. Iya. Ini kecamatan tapi dinasnya banyak. Bagian pemerintahan di sektornya itu, Iya. bagian pemerintahan itu menangani seluruh desa-desa yang ada di kecamatan. Misalkan membuat anggaran melalui pemerintahan. Pembangunan juga gitu, pembangunan jalan-jalan harus izin ke pembangunan, tapi dimusyawarahkan dulu bangun apa. Misalkan bangun jalan juga dari seksi pembangunan sama pemerintahan yang juga menangani masalah itu. Apa ada kerjasama antar instansi Pak dari Kecamatan Candi sendiri? Makanya itu kalau di kecamatan itu instansinya banyak. Kalau pelayanan ini kan dari instansinya dari Dismenduk Capil Iya. kerjasamanya. Kalau kesejahteraan sosial dari perekonomian, dari koperasi, dari apa ya, dinas yang berhubungan dengan perekonomian. Kalau Kesos kerjasamanya dengan dinas sosial, dinsos, dan lain-lain banyak. Kalau untuk saat ini karena pandemi ini apa banyak penduduknya yang pengangguran gitu Pak? Alhamdulillah pandemi ini mulai jam kerjanya ini kan sudah masuk level 1, jadi jamnya sudah ke jam 3 pulangnya, tapi jam absennya nanti jam 4:30 absen di rumah. Belum normal. Tentang pengangguran di sini ya banyak Pak, efek-efek dari pandemi ini banyak, terutama masalah apa, formasi itu loh, informal, formal. Sektor formal banyak dibutuhkan, terutama non ASN. Sekarang kalau ASN agak kesulitan karena menyangkut anggaran belanja negara. Kalau non ASN bisa dibiayai oleh daerah, bisa dibiayai oleh kecamatan. Barangkali bisa kerja di sini, nggak apa-apa kan, ngelamar. Mungkin kalau ada lowongan, nggak apa-apa, sambil kuliahnya malam. Ya Pak, cukup sekian ya. Cukup. Terima kasih. Iya. Mohon maaf sebelumnya Mohon maaf, mengganggu Pak. waktunya, Iya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kelompok kami. Untuk pelayanannya di Kecamatan Candi ini sudah cukup baik. Namun di masa pandemi ini terkendala waktu karena ada pembatasan sosial. Sehingga pada pelayanan di Kecamatan Candi ini sendiri pelayanannya kurang maksimal. Karena pada jam biasa itu biasanya jam 7 sampai jam 4. Namun pada masa pandemi ini berkurang menjadi jam 7 sampai sekitar jam setengah 2. Kemudian untuk di wilayah Kecamatan Candi ini ada kasus COVID yang telah menurun, sehingga pengangguran untuk masyarakat Candi ini sendiri berkurang karena telah menjalankan aktivitas normal kembali seperti
sedia kala. Sekian dari wawancara kelompok kami terhadap Bapak Bapak Afton Afton selaku selaku bagian bagian dari administrasi di kantor Kecamatan Candi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.